Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama hadir di dalam kegiatan PA umum pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kesehatan yang senantiasa boleh kami rasakan, dan kami boleh terus beraktivitas walaupun di dalam kondisi pandemi saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kegiatan PA malam hari ini, khususnya juga Pak Amin yang akan menyampaikan firman. Biarlah kami membuka hati kami untuk kami boleh menerima firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu, hari ini kita bisa ketemu, ada Bu Ana, ada Pak Adit, ada Bu Esther juga, yang ada kameranya kelihatan ya, sehat dengan sukacitanya. Kemudian ada Bu Ning juga, ada Pak Tony, ada Pak Amin tentunya ya, yang akan membawakan firman. Ya, tema pada PA malam hari ini, pikiran Kristus itu senjata hidupmu ya. Jadi kita mau coba mempelajari khususnya dari bacaan 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 4 ayat 4. Tapi sebelumnya kita mendengarkan satu lagu, Ku Heran Allah Mau Memberi. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku
kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya Hari Rabu yang lalu kita sudah dimulai dengan masa prapaskah kita dengan mulai hari Rabu Abu, dan kita boleh bersyukur ya, seperti lagu ini mungkin kita juga kalau melakukan refleksi kita akan menyampaikan, kita heran ya kenapa Allah mau datang, mau menebus kita saat kita berdosa dan memberikan rahmat-Nya yang luar biasa dengan keselamatan yang boleh kita terima. Ya, kita bersyukur untuk semua itu. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing pengalamannya, rasa syukurnya, atau hal-hal lain yang bisa di-sharingkan dan disaksikan buat kita semua. Mungkin juga menyapa dulu, ada Pak Inal yang sudah bergabung, ada Bu Nike, Pak Supri dengan Ibu yang sudah hadir, ada Pak Isan juga. Selamat malam. Ya kan kelihatan. Makasih. Malam. Malam. Selamat malam semuanya. Pak Hilman juga nih. Malam semua. Malam. Ada yang mau sharing? Apa? Kelihatan mak, namanya enggak Pak. Ini Pak Armet. Kak? Belum ada ya? Kalau tidak, kita akan mendengarkan satu buah lagu kembali dengan judul Perubahan Besar. Saat Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, saat pikiran Kristus juga ada di dalam diri kita, maka perubahan besar akan terjadi di dalam hidup kita. Berubah
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Ya, saya persilahkan kepada Pak Armin. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Kita akan memang belajar hari ini tentang pikiran Kristus ya sebagai senjata hidup. Diambil dari 1 Petrus 3 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 2. Saya memang menyiapkan 3 hal ya. Satu tentu saja perenungan saya sendiri, tapi karena ini PA, saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kita sama-sama diskusikan. Tapi ada yang ketiga, saya menyiapkan ruang PA-nya. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini ada ruang PA. Keren sekali, Om. Iya, jadi rumah saya udah dibongkar, udah jadi ruang PA. Kayak studio ya. Terus jadi sebelah kiri itu ada slide-nya, sebelah kanan ada ayat Alkitab dari Android. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman terdorong untuk berpartisipasi dalam tanya jawab kita ya. Karena saya pikir pada akhirnya saya tidak bisa mengenali pikiran Kristus sendiri begitu ya. Kita harus sama-sama melakukan itu. Jadi sebelum kita mulai, kita sama-sama dulu berdoa ya untuk persiapan pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk melayankan pelayanan pemahaman Alkitab malam ini, dan Tuhan juga pimpin semua peralatan yang terlibat bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, jadi bacaan kita itu diambil dari 1 Petrus 3 ayat mulai ayat 18, surat itu saya baca dulu ya. Mulai ayat 18. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu Ia juga pergi memberitakan Injil pada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya,
yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kemudian ayat terakhir malam ini, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut keinginan Allah. Nah, kalau kita bicara latar belakang ya, mungkin saya tidak terlalu banyak tentang teologianya ya, tapi kalau saya mengenal Petrus ini ditulis di abad-abad pertama dari tahun Masehi ya, pada saat Petrus masih hidup. Nah, kalau saya melihatnya itu Petrus mengenal pribadi Tuhan Yesus ya, dan dia ini rasul yang tahu persis apa itu rasa takut. Dia tahu persis apa itu menderita dianiaya badani ya, demi iman, kemudian keselamatan untuk orang lain. Dan rupanya surat ini ditulis untuk menguatkan jemaat-jemaat di Asia Kecil. Itu Asia Kecil tuh bagian Asia sekarang Turki ya, yang sedang ketakutan dan sedang menderita aniaya. Rupanya background-nya seperti ini, dan beliau memiliki otoritas yang besar untuk menulis surat seperti ini. Nah, kita barangkali bisa masuk ke dalam bagian pertama. Kita lihat ada pekerjaan Allah di sini ya. Kalau kita baca ayat 3, pasal 3 ayat 18, dia berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah mati satu kali ya untuk dosa-dosa kita, tapi ia benar sebetulnya ya, mati untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut Roh. Nah, saya ingin mengajak kita diskusikan 4 pertanyaan ini ya, tidak harus dijawab satu persatu, bisa loncat-loncat. Kita melihat di sini ada penderitaan ya dialami oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya itu penderitaan seperti apa sih yang dialami Tuhan Yesus itu? Kemudian topik kita malam ini kan ingin tahu ya, pikiran Yesus pada saat menjalani penderitaan itu sehingga dia bisa bersedia menjalani penderitaan itu seperti apa ya? Kemudian apa hasil dari kesediaan Tuhan Yesus untuk taat menjalankan itu? Kemudian mati sebagai manusia, bangkit menurut Roh, apa maksudnya? Nah, mari Bapak Ibu kita renungkan pertanyaan ini. Ada yang ingin mencoba men-share, kalau kita baca baik-baik bagian ini, penderitaan macam apa ya sebetulnya yang Tuhan Yesus bicarakan di sini? Mari silakan, ada yang ingin mencoba? Pak Supriyanto mau coba? Ada Pak Hilman kayaknya mau menjawab. Ada Pak Hilman. Pak Hilman, Iya, mari, selamat cuman sore. Pak Horas. Ya Horas. penderitaan apa ya itu tertulis di situ ya, ya mati, dibunuh ya. Itu Iya. aja, ya dibunuh gitu. Iya. Itu yang nomor 1. Dan apa ada dalam pikiran Tuhan Yesus sehingga dia bersedia, kira-kira apa ya? Kita sedang menggali itu sebenarnya. Adakah yang mau memberi perenungan? Saya Om,
Mari silakan. Dengan Isar. Isar, ya. Kalau poin nomor 2 itu sebenarnya kalau saya lihat di situ, dia cuma taat gitu. Yang ada di dalam pikiran Yesus itu, Taat. dia mau taat apa yang Bapaknya perintahkan gitu ya. Iya. Jadi itu yang mungkin ya. Nah, Iya. dari pengamatan saya, makasih. Terima kasih. Wah, udah selesai PA kita. Isar udah jawab. Senjata taat ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu, apa hasil ketaatannya? Dengan dia punya pikiran kesediaan Yesus menjalani itu, dia taat itu, apa yang kita lihat terjadi? Karena dia akan mati dibunuh. Ada yang mau coba? Ada Pak Inal, silakan Pak Inal. Pak Inal, mari. Ya, saya coba ikut sharing, Pak. Silakan, Pak. Memang banyak penolakannya dari warga Yahudi terhadap Tuhan Yesus ini. Iya. Jadi sampai dibilang oleh Tuhan Yesus bahwa begitu bebalnya orang-orang Yahudi itu dalam rangka penerimaan terhadap Yesus. Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam Tuhan. Nah, dalam hal ini, Tuhan Yesus, meskipun misalnya dimaki, dihina, tapi tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam dirinya. Meskipun sampai meninggal dan kemudian bangkit kembali, pada saat itu juga roh-roh orang yang sudah mati dibangkitkan, terutama yang sudah menerima Yesus. Mungkin itu, Pak. Iya. Jadi yang saya tangkap, dia taat sampai mati, begitu ya. Tapi hasil ketaatannya itu dia dibangkitkan. Dibangkitkan, luar biasa ya. Mari, ada lagi yang ingin menanggapi bagian ini? Kita masih ada beberapa slide lagi setelah ini. Ya. Silakan. Enak ya. Pertama itu penderitaan. Halo. Halo Pak Tony ya? Ya. Oh Pak Tony dulu, silakan Pak Tony. Ya, penderitaan yang dialami dan diterita oleh Yesus itu sebetulnya adalah penderitaan manusia. Mulai dari Yesus lahir sampai mati, itu ditanggung semua penderitaan manusia. Yang kedua, itu yang ada di dalam pikiran ya memang hanya pikiran Bapa ya. Apa yang dikatakan Bapa itu yang dia taati. Yang mengisi pikiran Yesus adalah pikiran Bapa. Dan hasil daripada kesediaan Kristus adalah kebangkitan. Iya. Ya, Kristus dibangkitkan dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu merupakan satu hilang ya. Ada Pak. Yang pertanyaan keempat itu apa ya? Sebentar ya. Mati sebagai manusia, bangkit sebagai roh. Dan itu apa maksudnya? Jadi kebangkitan Kristus itu kebangkitan daging juga ya, bangkit juga menurut roh dan juga dalam tubuh yang baru yang itu nanti akan diberikan juga kepada setiap manusia yang percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan dari Yesus. Jadi kebangkitan Kristus adalah model bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus juru selamat. Mungkin itu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Jadi saya kira memang apa yang disampaikan itu yang kita bisa renungkan sama-sama juga ya. Bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu karena dia sepenuhnya manusia, dia menjalankan semua penderitaan manusia dari sejak lahir sampai mati, dia jalankan. Tapi dia taat, dia tidak mencari
jalan kenikmatan lah untuk tidak menderita. Dia tidak memilih jalan itu, tapi kita lihat sama-sama dia taat menjalankan kemanusiaannya itu ya. Kehendak Allah harus dinyatakan, dan kemudian dia ternyata waktu dibunuh, justru karena ketaatannya itu dia dibangkitkan, dan ini menjadi model bagi semua orang percaya bahwa kita pun harus berjalan seperti ini, dengan pikiran seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke ayat berikutnya. Nah, ini ada ayat yang sering bisa kontroversial, tapi mari kita coba ya. Ayat 19 itu bunyinya begini. Setelah tadi itu, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh, itu ayat 18. Kemudian 19 bunyinya begini. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil pada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, ini barangkali ada beberapa pertanyaan penuntun, kita bisa berpendapat di luar ini juga ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Injil dalam ayat 19 ini? Dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu pada roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Kemudian, apakah pemberitaan Injil ini selalu berhasil? Ini ternyata cuma 8 yang selamat gitu. Kemudian, mengapa bisa begitu? Kemudian, apa akibat dari menolak Injil dan ketaatan pada Allah? Nah, mari kita teman-teman, ada yang memberi perenungan tentang ayat-ayat ini? Apa yang dimaksudkan Injil ini? Atau bagaimana kita menghayati ini? Silakan. Siapa Pak Inal dulu? Ya, sebelum ya, saya juga agak confused juga ini terhadap ayat ini. Mungkin ada perlu kita gumulkan ini. Iya. Jadi dalam hal ini apakah memang dia menceritakan terhadap peristiwa yang dulu, ya, atau menceritakan bahwa orang-orang sekarang ini yang seperti dengan, karena kita bicara tentang orang yang duduk dalam penjara pada saat dibangkitkan, Tuhan Yesus kan lahir atau ada setelah kejadian Nuh ya. Iya. Nah, kalau dari segi apa namanya fisik ya. Iya, kalau dari segi waktu. Pada saat Yesus, dari segi waktu ya. Pada saat Yesus bangkit itu kan peristiwa dulu sudah terjadi ya. Iya. Nah, mungkin maksudnya di sini adalah bahwa masih ada orang-orang seperti zaman Nuh yang saat ini yang harus diwartakan tentang berita kehidupan. Jadi ini perumpamaan lah kira-kira ya, perumpamaan. Iya, kira-kira perumpamaan supaya, karena dari saya ini kok kalau kita bicara waktu kok agak berbeda gitu. Urutannya agak lain. Mari silakan, saya tahu ini memang saya agak lama merenungi ini juga dengan pergumulan yang sama. Mari silakan, ada yang ingin mencoba memberi barangkali perenungannya tentang ayat ini, ayat-ayat ini. Mari silakan. Ya, aku mau nyoba ya bro ya. Silakan. Salah nggak apa-apa ya, nggak kena denda ya. Saya juga terus terang ya, kalau tema ini buat saya juga ribet, juga susah ya, karena bukan teologis. Saya tuh hanya mungkin mencoba memahami itu kan 18 tentang kematian gitu ya. Iya. 19 itu mungkin kelanjutannya itu, jadi di mana ya mungkin buat saya bukan menyimbolkan, intinya itu adalah turunnya Tuhan Yesus itu kepada dunia orang-orang mati yang kemudian membangkitkan gitu, yang udah duluan yang mati juga gitu. Itulah mungkin paham ya maksudnya seperti itu gitu kan. Penafsirannya itu tuh, jadi itu kan semua orang-orang yang udah meninggal kan, itu kan sama seperti juga pengakuan iman rasuli kan. Ya, jadi
Ya kurang lebih lah. Aku Ya. hanya nyumbang ngomong aja lah, nggak tahu benar atau salah. Tapi pemahamannya refleksi seperti itulah ya. Jadi Iya. membangkitkan orang-orang mati yang seperti pengakuan kita. Itu aja bro, thank you. Thank you. Jadi paling tidak ada dua cara melihat. Satu itu yang Pak Inal bilang, ini barangkali perumpamaan semacam kita juga bisa kejadian seperti orang-orang zaman Nuh itu. Gitu. Tapi bisa yang kedua, memang dia ketemu roh-roh itu pada saat dia berada di kuburan itu ya. Nah, mari ada yang ingin memberi pendapat, mungkin kita jangan terlalu lama juga di sini ya, karena kita perlu lihat keseluruhan kelihatannya. Ada yang mau coba? Itu Renat kok nggak bisa keluar suaranya. Renard belum keluar suaranya. Lagi, Ray. Ya. Oh, Mike. Oh, oke. Ya, Yes. ya. Jelas sekarang. Mana, Ray? Ini ya pastinya. Ya pasti. Ya, Masih nggak kedengaran, Ray. Earphone dia bermasalah tuh Reinhard, karena tadi gresek-gresek juga Reinhard. Earphone kamu mesti diganti tuh. Kirim sama Pak Hilman. Kita pakai earphone, Renat, kalau mau langsung suara. oh, kalau gitu ya coba ganti dulu ya. Nah, coba lagi, Ren. Halo, Halo, ya. dengar? Dengar. Kedengaran. Iya, Nggak kedengeran, Ray. Nggak kedengeran. Mungkin dicoba tanpa earphone. Iya. Ya. Has. Ah, jelas. Ya. Ya. Nah, ya mungkin ya begini. Yesus ya waktu itu ya bertemu dengan orang-orang hati gitu sambil tetap memberitakan Injil kerajaan Allah gitu. Dan waktu itu ya memangnya mungkin sih mereka masih mendapat ya kesempatan untuk tobat sih gitu. Ketika ya waktu Yesus mengunjungi mereka gitu ketika peristiwa kematian Kristus. Jadi ya mereka juga bisa diselamatkan, tapi kalau dalam konteks sekarang ya bukan berarti bisa dikaitkan dengan penginjilan terhadap orang mati. Orang mati ya. Kira-kira ya begitu sih. Iya. Oke, saya sendiri memang merenungkan hal ini. Ya, bagus. Pak Tony, silakan. Ya, jadi ini bukan kiasan ya, bukan kiasan bahwa ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, itu adalah bagian pengakuan iman kita. Dia turun ke dalam kerajaan maut, itu kalau dibilang waktu Sabtu Sunyi ya. Sabtu Sunyi itu Tuhan memproklamirkan kemenangan atas maut. Ya, jadi Tuhan Yesus turun ke kerajaan maut untuk memberitakan Injil memang. Tapi itu adalah karena kuasanya Tuhan Yesus itu nggak bisa dilakukan oleh manusia. Ini ada teologi penginjilan orang mati itu sudah di luar konteks kehidupan manusia di bumi. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus memang Allah sendiri ya, dia berkuasa untuk melakukan apa aja di mana saja. Tetapi mengenai apakah pemberitaan Injil itu selalu berhasil, kita juga nggak tahu karena sudah bukan dunia kita lagi ya. Tapi kalau Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu memang betul gitu ya dalam ini. Mungkin itu yang dari saya. Ya. Oke. Kalau saya sebelum kita pindah ke topik pertanyaan berikutnya, saya tuh melihat begini. Kalau bahasa Indonesia memang tidak ada past tense, present tense.
Jadi kalau saya ambil terjemahan bahasa Inggrisnya ya, dari Alkitab American Standard, dia bunyinya begini. In which he also went, ini past tense, and preached unto the spirits in prison that were disobedient. Jadi kelihatannya itu bisa ditafsirkan dia di dalam roh itu dia juga pernah pergi berbicara pada spirit-spirit yang sekarang itu ada di prison gitu loh. Ya, karena memang nanti kita tunda sedikit diskusi tentang ini, di bagian lain ada seperti ini. Kita tunda dulu ya. Tapi kalau saya baca ini, saya bilang ini kejadian pada zaman Nuh. Tapi dia pergi yang sekarang ada di prison hasilnya gitu. Oke, nah kita move on dulu ya, karena nanti kita balik lagi. Pak Paulus kayaknya Mas. Oh, Pak Paulus, mari Pak Paulus. Ya, saya memang pada waktu di sekolah teologi ini juga digarisbawahi sebagai sesuatu yang paling sulit, sukar sekali untuk memahaminya gitu. Iya. Tapi saya mencoba untuk memberi bagian apa yang saya baca di dalam buku Iman Kristen itu ya, Pak Harun Hadibiono itu. Jadi ada beberapa hal memang itu dia juga menyebutkan itu sulit dan tidak mungkin diterangkan secara harafiah gitu ya. Jadi kita maunya kan jelas seperti sekarang gamblang dan sebagainya, ini agak susah gitu. Nah, lalu memang tadi tentang zaman Nuh, air bah itu kan membinasakan yang tidak beriman sama yang beriman gitu ya. Dan artinya ada satu pengertian supaya bahwa orang-orang itu kan juga dihakimi semuanya gitu ya, semua manusia itu dihakimi. Jadi nampaknya kalau saya boleh munculkan ada bahasa keadilan Tuhan gitu ya. Jadi dia juga memberi kesempatan kepada orang-orang yang harus terpisah oleh air bah gitu. Dan pada waktu itu mungkin belum berkesempatan untuk mendapatkan Injil dalam pengertian yang sekarang pada waktu Petrus menulisnya itu kan Injil gitu kan. Semua firman Allah kebenaran itu ya berita sukacita juga sebenarnya yang dimaksud Petrus pada zaman Nuh pun itu sebenarnya firman itulah seperti Injil juga, walaupun Injil itu lebih konotasinya Yesus Kristus gitu. Nah, kemudian pada yang dimaksud orang-orang mati ya yang ada di kitab Petrus ini. Jadi pada waktu Petrus itu menuliskan suratnya ini, mereka telah mati gitu. Tetapi waktu Injil diberitakan, mereka masih hidup gitu. Jadi waktu Petrus ini menyampaikannya, maka orang-orang yang sudah mendapatkan Injil itu juga artinya lebih disampaikan lagi, karena kan mereka belum sampai kepada kematiannya Kristus atau kebangkitannya gitu. Jadi sebenarnya supaya semua menjadi jelas gitu ya. Injil kan Yesus Kristus sudah datang ke dunia gitu, tapi mereka belum secara tuntas juga mendapatkan tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi seperti lebih dimantapkan lagi bahwa ketika Kristus mati itu dia turun ke dalam kerajaan mautnya itu dan memberitakan Injil. Jadi lengkaplah gitu Injil yang sudah diterima, yaitu kehadiran Kristus dilengkapi dengan kematiannya gitu. Jadi ada bahasa keadilan kira-kira gitu. Ya itu Pak, mungkin sedikit tambahan. Terima kasih. Kita lanjut aja dulu. Nanti kita balik lagi kalau kita masih ingin membahas ini ya. Masih ganjel. Iya. Jadi kalau saya memahaminya memang Injil itu tidak hanya dikabarkan pada saat Tuhan Yesus bangkit. Injil itu sudah dirintis sejak manusia keluar dari Taman Eden. Kira-kira begitu. Karena itu rencana Allah itu sudah berfungsi sejak awal, walaupun disempurnakan di kayu salib itu ya, dan di Paskah. Oke, kita move on dulu. Jadi di zaman Nuh juga karya keselamatan Allah sudah dinyatakan, tapi mereka tidak taat. Nah sekarang surat Petrus,
kita baca ayat 21 tuh begini bunyinya ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang bangkit kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatannya ditaklukkan kepadanya. Jadi kamu sekarang, kita ini sekarang ini ya, ini Petrus yang nulis ini. Dia bilang, jadi pertanyaan pertama ini, apa artinya baptisan oleh kebangkitan Kristus? Ini baptisan oleh kebangkitan Kristus sebetulnya ini ya. Apa bedanya dengan baptisan yang kita mengerti baptisan Yohanes? Sorry, salah ketik ini. Apa artinya keselamatan itu dan kapan keselamatan itu terjadi? Ini pemancing saja ya, tapi saya ingin tahu pendapat teman-teman tentang yang kuning ini. Apa artinya baptisan oleh kebangkitan Kristus? Kemudian apa bedanya dengan pengertian kita tentang baptisan? Mari silakan, ada yang mau coba? Ya, ikut ini Pak. Mari silakan Pak Inal. Kalau baptisan dengan baptisan Yohanes Pembaptis itu dibaptis dengan air untuk mengenalkan ketritunggalan Allah. Ya, jadi membawa orang-orang yang tadinya belum mengenal Allah, kemudian diberikan pemahaman atau juga pengajaran sehingga mereka mengenal Allah. Dan sedangkan baptisan oleh kebangkitan Kristus adalah kebangkitan ibaratnya dengan roh. Jadi artinya ada keselamatan dan juga ya kuasa-kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sana. Ya. Dekat-dekat tapi ada perbedaannya ya. Mari silakan, ada lagi yang ingin mencoba Ya, tentang baptisan ini? saya Om ya. Ren, jelas sekarang. Nah, baptisan oleh kebangkitan Kristus itu ya baptisan Roh Kudus ya, seperti yang telah diterima para murid pada masa awal sebelum menaikkan Kristus surga. Dan baptisan Yohanes adalah baptisan air seperti yang terjadi pada masa dulu sesuai dengan tradisi waktu itu. Iya. Yang Tapi dilakukan sampai sekarang oleh penekanan Yohanes di mana kalau Yohanes menekankannya? Dia kan selalu bicara. Silakan, Ren. Itu saya masih belum tahu. Masih ya belum jelas. Ya, kebetulan saya baca dulu sebelum malam ini, jadi selalu Yohanes itu bicara bertobatlah. Bertobatlah, gitu. Beri dirimu dibaptis, kemudian jangan lagi melakukan dosa, gitu. Jadi saya mengartikan baptisan Yohanes itu tentang pertobatan, gitu ya. Orang diajak untuk bertobat, kemudian tidak berbuat dosa lagi. Nah, kalau baptisan dalam teks ini, kira-kira penekanannya kalau saya lihat itu saya beri warna biru. Kebetulan dijepit, kalau pakai tata bahasa memang itu artinya gitu. Yaitu baptisan maksud pakai titik garis panjangnya, baru maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Jadi rupanya baptisan kebangkitan Kristus itu kita sebenarnya memohon supaya ada transformasi dalam diri kita gitu, bukan saja dosa kita diampuni ya, tapi kalau dosa diampuni kan perbuatan saya itu nggak dihitung lagi gitu, tapi sayanya mungkin tidak berubah gitu, karena perbuatan saya itu karena datang dari nature saya. Nah, kelihatannya ayat ini mengatakan baptisan kebangkitan Kristus itu mengubah kita sehingga kita layak dibangkitkan gitu. Sorry, panjang ini. Mari silakan, ada yang ingin memberi tanggapan?
Mari. Hilman, Bro. Silakan. Saya sih mungkin memahaminya ya konteks ini yang seputar baptisan ini ya. Jadi kadang-kadang larinya itu baptisan percik kah atau selam kah ya. Tapi mungkin yang saya tangkap dari sini itu yang poin 1 ditulis di sini itu pada intinya itu adalah baptisan di sini itu bukan lagi ditekankan kepada lahiriahnya gitu, yang luarnya itu yang kelihatan gitu ya. Tetapi ya itu yang tadi katakan itu saya setuju gitu, lebih kepada ya lahir barunya itu ya, istilah-istilah kita dulu gitu ya. Jadi yang sekarang Pak Armin katakan itu ada transformasi itulah ya. Jadi penekanannya bukan mendiskusikan lahiriahnya itu gitu. Itulah mungkin opini saya. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Ilman. Ada lagi yang ingin memberi tambahan, Pak Armin? Silakan. Ya, tadi menarik yang disampaikan Pak Armin sebelumnya bahwa baptisan Yohanes itu lebih banyak pada pertobatan. Nah, apa bedanya kalau saya coba mencermati dengan baptisan oleh kebangkitan Kristus? Saya memahaminya, nggak tahu ini salah atau enggak gitu ya. Kebangkitan Kristus kan kaitannya dengan anugerah. Iya. Bahwa baptisan oleh kebangkitan Kristus, bahkan tanda materai itu kepada umat manusia itu anugerah Kristus. Nah, sementara Yohanes itu ada semacam aktif juga dari manusia untuk bertobat. Jadi ajakan. Tapi kalau baptisan kebangkitan Kristus itu semacam itu memang turun dari atas gitu. Itu memang anugerah dari Allah sendiri. Sepertinya itu. Terima kasih Mas Edit. Jadi memang dari katanya itu sendiri ya, kebangkitan Kristus itu memang konotasinya dengan cara ini kita juga dibangkitkan gitu. Ya, ada semacam anugerah dari, karena kita tidak bisa bangkit sendiri gitu. Merupakan anugerah dibangkitkannya itu. Mari silakan. Ini menarik pasti. Ada lagi yang ingin, saya belum dengar suara wanita ya. Bu Nika ada? Bu Irena? Bu Syani? Mari silakan. Adakah? Jadi ini barangkali bagian penting dari, semua penting pasti ya, tapi ini barangkali penekanan bahwa kalau Tuhan Yesus karena dia taat itu dibangkitkan, maka disinilah titik kita dibangkitkan gitu. Dengan dibaptiskan menurut kebangkitan Kristus, kita juga dilayakkan untuk dibangkitkan. Karena nature kita jadi cocok lah berada di kerajaan Allah, karena roh kita itu, hati nurani kita itu baik di hadapan Allah. Ada lagi kah? Oke ya, kalau ini sudah ada, jadi saya membahasakan ini pekerjaan Om melalui pekabaran Injil oleh Petrus. Pak Paulus, barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, kalau secara ini, tadi saya tidak terlalu mengikuti pembicaraan ini, tapi jadi memang kita itu dalam konteks kebangkitan itu biasanya juga terkait dengan kematian ya bagi saya sih. Jadi ketika kita itu dibaptiskan ya, itu berarti kan kita sebenarnya kayak ditenggelamkan ke dalam kematian Kristus bersama dengan Kristus. Kita itu masuk ke dalam kematian. Jadi kita itu bersama Kristus di sanalah, lalu kita keluar dari kematian itu, jadi di bawah air baptisan itu kita diselulupkan ke dalamnya, dan kemudian ketika kita itu ngangkat lagi tubuh kita begitu, itu kita bangkit bersama dengan Kristus gitu Pak. Biasanya penjelasan secara urutan kenapa sih disebut kematian ya, lalu kemudian di sana. Jadi baptisan Yesus artinya kita bersama dengan Yesus dalam kematiannya gitu ya. Dan kemudian kita bersama Yesus juga dalam kebangkitannya. Kira-kira begitu Pak. Jadi arti baptisan Yesus sebenarnya dibaptis dalam nama Yesus ya, yang mungkin sudah berbeda dengan yang Yohanes itu kan baptisannya itu dalam rangka
memang orang diselamatkan, tetapi juga kayak masuk ke dalam ya. Setelah dimasukkan ke dalam golongan orang yang diselamatkan, yang sudah bertobat gitu. Jadi dimasukkan ke sana. Jadi orang yang belum baptis oleh Yohanes ya, kamu tidak menerima, berarti kamu tidak menerima masuk ke dalam golongan orang yang diselamatkan. Bedanya Yesus memang turunnya ada burung merpati, jadi dia dibedakannya di situ, dia bukan orang berdosa gitu ya. Tapi dengan baptisan Yesus itu seperti kamu dibaptis dalam nama Roh Kudus, dibaptis dalam nama Anak, Bapa, Roh Kudus. Tapi dengan Yesus ini berarti kita ikut di dalam kematiannya, diselulupkan masuk ke dalam air gitu kan. Itu baptis kan sebenarnya waktu itu maknanya selam juga. Dan sekarang dengan Kristus dibangkitkan bersama juga dengan Kristus. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi yang saya tangkap, makanya Yohanes itu agak segan membaptis Tuhan Yesus awalnya ya, karena tidak ada yang harus dia bertobatkan gitu. Mari, ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Ini rumah saya dekat masjid, lagi azan. Mari silakan, ada yang ingin memberi tambahan? Oke. Kemudian slide berikutnya, bagian terakhir dari bacaan kita itu bunyinya demikian, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 ya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Nah, jadi bagian tadi dikatakan, karena ada kata jadi, artinya yang tadi itu kita bicarakan menuju ke sini. Apa penderitaan badani karena mau taat kepada Allah? Penderitaan macam apa yang terjadi karena kita mau taat kepada Allah? Barangkali itu pertanyaannya. Kemudian, mengapa berhenti berbuat dosa mengakibatkan penderitaan badani? Dikatakan begitu ya. Kalau kamu berhenti berbuat dosa, memang menderita gitu. Nah, senjata kita itu apa? Mengapa ini disebut senjata? Kadang-kadang dengar senjata itu kan seperti untuk mengalahkan sesuatu ya. Mari silakan, ada yang ingin memberi pendapat. Ini bagian terakhir dari bacaan kita. Apa penderitaan badani karena kita mau taat kepada Allah? Kira-kira pengertiannya seperti apa ya? Mari, ada yang mau coba? Adakah? Saya Pak lagi. Silakan Pak Pendeta. Ini karena saya menunggu juga kok belum ada, jadi kami sedang menderita badani, Pak. Saya sih hanya hendak menyampaikan saja bahwa semua pertanyaan Pak Karmin ini pasti terkait dengan konteks waktu itu ya Pak ya. Jadi bahwasanya seolah mengatakan tidak bisa tidak, bahwa pengikut Kristus pasti mengalami penderitaan dalam konteksnya pada waktu itu gitu. Jadi tapi dia mengatakan bahwa pokoknya kalau kita tidak ada dalam pikiran bersama Kristus, membersenjatai dengan itu, ya, artinya melengkapi dengan diri kita bahwa kita pokoknya harus siap menderita. Karena zaman ini tidak mungkin tidak menderita. Persenjatai dengan itu, perlengkapi gitu. Jadi kalau kamu lari dari konteks itu, lari dari kenyataan yang sulit, kamu tidak mempersenjatai dengan pokoknya kamu harus siap gitu ya. Itu pasti kamu akan jadi orang yang ya tidak taat gitu, tidak mendengarkan maksud Allah ya. Datang itu memang ya udah konteksnya itu nggak bisa dilempari batu, harus dibawa ke salib gitu ya. Jadi
memang waktu itu orang-orang belum sampai berani ke sana karena kita tahu ya Petrus juga menyangkal gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya itu sedang diberi contoh kehidupan dalam konteks seperti waktu itu, nantinya setelah Yesus mati dan bangkit gitu, persenjatai dengan ini gitu ya. Dan Yesus kan menang ya, karena menang murid-murid juga akhirnya mempersenjatai juga dengan sifat hati tujuan yang sama dengan Yesus setelah itu. Itu aja Pak mungkin. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Ada yang ingin memberi pendapat tentang ini? Kalau saya merenungkan memang begini. Tuhan Yesus pernah bilang, saya agak lupa posisi ayatnya ada di persis di mana ya, bahwa anak manusia itu memang harus menderita. Ditolak oleh tua-tua dan juga dibunuh, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ada statement itu. Nah, kalau saya hubungkan dengan vonis kita di Taman Eden itu pada saat kita diusir dari Taman Eden, memang sudah ada implikasi manusia pasti akan menderita begitu. Tapi penderitaan yang disampaikan ini badani sifatnya. Sehingga tetap kita disampaikan bersukacita dalam Tuhan gitu. Walaupun kita mengalami penderitaan dan Tuhan Yesus taat menjalani penderitaan itu mengakibatkan ada kuasa kebangkitan. Ya, jadi kembali lagi saya memberi warna biru di sini ya, pikiran Tuhan Yesus itu apa? Karena dia berkata, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Nah, kalau sudah ada demikian, terus ada strip 2, berarti berikutnya itulah pemikirannya itu. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi penderitaan itu, saya mengertinya pemurnian gitu. Memang agak tidak langsung terlihat ya, tapi kalau kita emas murni dibakar oleh penderitaan, maka semua yang palsu-palsu itu rontok begitu, yang tersisa itu murninya. Dan kita ingat bahwa sebetulnya baptisan dan kebangkitan Kristus itu untuk melayakkan kita di hadapan Tuhan, transformasi. Jadi penderitaan itu transformasi. Tapi tentu saja penderitaan Kristus ya, penderitaan yang bukan datang dari kesalahan kita, datang dari perbuatan orang yang tidak adil pada kita, dan kira-kira begitu saya mengertinya. Ada yang ingin memberi tanggapan tentang ini? Kalau tidak ada, saya mau summary dalam satu. Sedikit, Pak. Oh, ada Pak Inal, silakan. Ya, untuk misalnya apa senjata kita, mengapa disebut senjata? Iya. Jadi di samping tadi bahwa kita berbuat kebaikan, kemudian kasih. Jadi kalau misalnya itu belum cukup, Iya. tetapi sebenarnya iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu menjadi perisai. Jadi dalam keadaan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau misalnya berbuat baik, orang juga yang seperti yang tidak mengenal Yesus juga berbuat baik. Tapi kalau kita di samping, bukan di samping ya, tapi iman dulu kepada Yesus Kristus, kemudian kita melakukan buah-buah roh. Nah, dengan buah-buah roh ini kita akan lebih memperkuat lagi kualitas keimanan kita. Sehingga iman itu merupakan perisai, karena begitu kita berdoa, sering sekali yang kita alami adalah bahwa kita lepas dari penderitaan itu. Iya. Jadi misalnya tadinya kita sudah khawatir, ternyata setelah kita berdoa sudah tenang, kemudian menghadapi segala sesuatu tidak bisa terhadapi dengan baik. Iya. Karena sebenarnya bukan karena dosa kita diampuni, tidak, tapi karena tadi hanya karena anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita bisa lepas dari semua itu. Oke. Terima kasih Pak Inal. Jadi ada unsur di situ anugerah ya, dan kita disempurnakan anugerah kita dengan melakukan buah-buah itu ya. Nah, kalau tidak ada lagi, saya summary kira-kira yang saya tangkap perenungan saya itu begini ya. Ini keselamatan kita jatuh dalam dosa itu kan sejak di Taman Eden.
Tapi sejak itu keselamatan sudah disampaikan bahwa turunan dari Hawa ini yang akan meremukkan iblis, dikatakan begitu. Jadi saya memahaminya begini, melalui zaman Nuh sebetulnya berita tentang keselamatan sudah disampaikan, yaitu ketaatan, ya, dalam bentuk dianalogikan bahtera begitu. Tapi kepada orang-orang pada zaman Nuh, hasilnya mereka tidak taat. Itu saya mengertinya begitu. Sehingga tubuh mereka tidak taat itu karena mereka lebih taat, tidak mau menderita lah kalau saya mengertinya begitu ya. Jadi mereka mungkin hidupnya lebih senang dari secara badani, lebih senang daripada Nuh, tapi ujungnya mati. Karena semua tahu semua akan mati secara badani, tapi ada yang filosofi kita senang-senang sebelum mati. Nah ini ujungnya pada saat Tuhan Yesus bangkit ini masih terpenjara karena tidak layak rohnya itu. Kemudian pada zaman Tuhan Yesus melalui roh itu ada Injil keselamatan kebangkitan Kristus. Yesus menderita juga, dia taat, mati, tapi dibangkitkan. Kemudian pada zaman Rasul Petrus menulis itu, Kristus sudah bangkit, dia bicara pada jemaat, jemaat yang taat, mungkin mati juga ya, semua orang mati, tapi akan dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus. Nah, surat Petrus ini kepada kita sekarang, Kristus sudah bangkit, kita taat, harus taat. Kalau enggak, repot kita udah PA gini kok nggak taat gitu. Taat, kita pasti akan menderita karena memang esensi sejak jatuh dalam dosa kan penderitaan, tapi badani gitu. Kita tetap sukacita, kita nanti akan mati juga semua, tapi kita akan dibangkitkan juga oleh kuasa kebangkitan Kristus. Jadi saya memahaminya seperti ini, sehingga dalam refleksi kita malam ini, sebagai manusia, Tuhan Yesus juga menderita. Tapi Tuhan Yesus bilang, semua pengikut Kristus juga harus memikul salib tiap hari. Berarti ada unsur penderitaan memikul salib badani. Ya. Ada cobaan aniaya semacam apa yang kita alami sekarang, bagaimana menerapkan pikiran Kristus, dan apa perenungan kita. Nah mari, barangkali babak terakhir, apa penderitaan macam apa yang sedang kita alami sekarang dan bagaimana menerapkan pemikiran Kristus? Ada yang mau coba? Nah, saya boleh coba ya. Silakan, Ray. Kan kalau dikaitkan dengan penderitaan macam apa yang kita alami sekarang kan nggak selalu kaitkan dengan penderitaan badani atau penyakit, tapi yang lain juga bisa seperti kesulitan hidup dan lain sebagainya, hubungan dengan orang-orang sekitarnya yang mungkin nggak bagus dan sebagainya ya, itu sih sebetulnya kompleks. Nah ini di situ kita bisa menerapkan pikiran Kristus yang memang ada gitu, yang memang bisa kita pergunakan sebagai senjata gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ada roh yang menyemangati kan, begitu. Terima kasih Ray. Ada lagi yang ingin memberi? Ini sudah bagian kesimpulan kita. Ya, kalau saya Pak Inal, Pak Armin. Ya, silakan, Dik. Kaitan penderitaan semacam apa yang kita alami sekarang lebih kepada apa ya, bukan penderitaan secara fisik gitu ya, atau badannya, tapi lebih kepada hati. Kita ini kan manusia hidup dalam pilihan gitu. Nah, pilihan-pilihan yang lebih mengarah kepada kesukaan duniawi, itu yang akan membawa kita kepada penderitaan nantinya gitu. Nah, jadi bagaimana kalau saya memahaminya penderitaan-penderitaan yang atau ajakan-ajakan yang semacam itu gitu ya, yang nantinya akan membuat kita menderita. Nah, bagaimana menerapkannya, yaitu dengan kita terus diingatkan memiliki pikiran Kristus. Kita nantinya bisa menang
dengan tetap memikul salib gitu. Iya. Seperti itu. Taat ya, taat. Betul. Terima kasih Pak Sadit. Tadi Pak Tony mau bicara, silakan Pak Tony. Ya, penderitaan badani memang ditulis ya di situ ya. Iya. Tapi intinya adalah penderitaan karena ketaatan. Iya. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus di Getsemani, itu penderitaan yang begitu dalam ya. Iya. Sampai dia tawar-tawaran sama Bapak kalau boleh dilewatkan ya. Tapi dia tetap taat, dan itu penderitaan yang ditanggung oleh Kristus sebelum dia naik ke kayu salib. Dan itu juga yang kita alami sampai sekarang ya. Jadi penderitaan karena Injil dan juga penderitaan karena taat. Taat. Itu adalah bagian daripada setiap orang percaya. Tetapi agak berbeda dengan keselamatan, karena keselamatan itu betul-betul anugerah. Anugerah. Ya, anugerah karena karya Kristus di kayu salib. Iya. Dan karena keselamatan kita sudah dapat ya, tapi kita mengerjakan keselamatan itu, ya kita bisa menderita untuk itu. Iya. Ya, kita mengemban tugas untuk memberitakan Injil, dan ya kalau memberitakan Injil di kalangan gereja sih nggak ada masalah ya, tetapi justru kalau kita di luar yang non Kristen itu, aduh tantangannya berat sekali ya. Biasalah kita diejek, di apa itu udah teraniaya. Udah bagian, memang itu bagian yang harus kita alami di dalam ketaatan. Jadi itu pun bisa penderitaan badani ya. Apalagi kalau di daerah ISIS gitu, mereka betul-betul udah siap ya. Jadi mau dipotong kepalanya juga mereka sudah siap betul karena ketaatan. Dan itu bisa dialami oleh setiap orang percaya. Iya. Oke. Ya itu. Terima kasih Pak Tony dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai kesimpulan ya, saya menyimpulkannya begini. Selama kita hidup di dunia, manusia pasti menderita dan kita pasti mati gitu secara badania. Memang iblis menawarkan kenikmatan fisik, kesenangan hati, dan kepuasan hidup sebelum mati ya. Tapi Allah punya jalan lain ya. Sejak semula kita lihat bahwa Allah menyiapkan karya keselamatan melalui kebangkitan Kristus. Dan setiap penderitaan manusia yang taat itu adalah istilahnya itu baptisan yang memulihkan hati nurani kita, roh kita ini, sehingga layak untuk dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Nah, ini menjadi kabar baik dalam Injil kita ya. Kristus tahu akan hal ini, ada hidup kekal setelah mati. Dia tahu, sehingga dia taat menderita dan mati meskipun dia tidak berbuat salah. Nah, sikap dan pikiran Kristus ini menjadi senjata kita dalam menjalani kehidupan kita. Senjata itu dalam menghadapi penderitaan karena kita mau taat karena Injil dan mau taat kepada Bapa. Tapi kita tahu ya, ketaatan kita itu akan berbuah kebangkitan bersama Kristus. Kalau kita taat kepada iblis, berbuah penjara dalam kekekalan. Nah, ini jadi sumber sukacita kita itu adalah kebangkitan kita nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke ya, cukup barangkali? Baik, kalau cukup, terima kasih banyak partisipasi kita semua. Saya ingin mengembalikan ini kepada Bu Lina sambil pamer studio PA kita. Tuh. Bagus. Tuh. Itu Mas studio TV swasta ya, untuk berita Injil. Jadi sebelah itu ada slide-nya, sebelah sini ada Alkitabnya. Nah, tempat kita diundang di situ ya. Keren. Oke, terima kasih. Siaran. Dan saya juga ada seperti ininya tuh. Nah,
Cuman harus ya. harus Oh, itu bisa pakai iklan ya. Bisa pakai iklan sponsor. Bayar dulu nih. Iya. Jadi kita pesan hari ini kita memikul salib setiap hari ya, supaya kita semakin dimurnikan ya, layak di hadapan Allah. Terima kasih Bu Lina, saya kembalikan. Sudah boleh berdiskusi bersama-sama ya. Ya, ini tampilannya keren Pak, dan itu sudah di tag lah, di tag ya, Studio PA Umum GKI Pasteur. Ya, nanti kita mau coba-coba ya Pak, kita. Iya, saya sambil belajar memang. Buat juga studionya buat PA yang berikut yang lainnya. Ya, mungkin Bapak Ibu saya mau menyampaikan sedikit pengumuman untuk bulan Maret karena ini PA Senin terakhir di bulan Februari. Untuk bulan Maret mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 Maret kita akan PA, tapi PA-nya juga dengan tema khusus yaitu dalam rangkaian Jalan Salib. Jadi 5 kali PA di setiap hari Senin itu akan saling terkait ya, merangkai satu sama lain. Dimulai di tanggal 1 Maret itu akan dipimpin oleh Pak Paulus dengan tema kita mau mendalami apa yang terjadi di Taman Getsemani. Kemudian tanggal 8 Maret akan dipimpin oleh Pendeta Denny, itu tentang Yesus yang dikhianati Yudas dan disangkal Petrus. Kemudian tanggal 15 Maret akan dibawakan oleh Pak Rindolos, temanya Yesus dicambuk, dimahkotai duri, dan memanggul salib. Dan tanggal 22 Maret akan dipimpin oleh Pak Tony dengan tema 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan terakhir akan ditutup oleh Pendeta Yoce tanggal 29 Maret dengan tema apa makna kematian Yesus. Jadi harapkan di dalam rangkaian Jalan Salib dengan tema-tema ini kita boleh menghayati masa prapaskah kita dan mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyambut kebangkitan Kristus. Ya, kemudian selain itu di dalam PA Kamis akan streaming YouTube dengan tema-tema juga yang mengikuti Lentera Umat. Mungkin itu, jadi kami berharap Bapak Ibu semua yang hadir hari ini bisa mengikuti seluruh tema-tema rangkaian Jalan Salib mulai tanggal 1 Maret. Ya, mungkin Bapak Ibu kita akan tutup di dalam doa syafaat. Sebelumnya, apakah ada doa khusus dari Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus pada malam hari ini? Adakah? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita akan berdoa secara umum. Pak-nya mau dibagikan aja ya Pak Armin, atau gimana? Mungkin digabung saja ya. Oh, digabung saja. Iya. Baik, apakah akan dipimpin Pak Armin atau gimana Pak? Bisa. Kalau ada Pak Pendeta Paulus masih ada, Pak Pendeta Paulus? Oh iya, Pak Paulus. Malam Pak Paulus. Oh, gimana? Pimpin doa syafaat, Pak. Ya, boleh. Ya. Ya, kita doa secara saja untuk kesehatan kita semua, pelayanan gereja, ini juga, dan bangsa dunia. Apalagi, Bu? Kesehatan, pelayanan, ya. Terus? Selama masa prapaskah dan bangsa dan negara. Oke, baik, Bu. Ya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang terus membimbing kami untuk bersukacita melayani, bersemangat melayani. Demikian juga melalui persekutuan pemahaman Alkitab, di mana melalui Pak Armin juga kami boleh melihat akan pemeliharaan Tuhan yang
ternyatakan dengan melalui memimpin PA pada malam hari ini, dengan terus mengembangkan kreativitasnya. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah memberikan semua bimbingan, penyertaan, anugerah pada Pak Armin untuk boleh memandu kami mendalami firman Tuhan pada malam hari ini. Kami juga berdoa kiranya apa yang sudah kami peroleh, bahwa kami belajar setia, belajar untuk taat, melakukan hidup siap untuk memikul salib. Terima kasih untuk semuanya, kiranya kami dapat diteguhkan untuk selalu berpegang kepada kebenaran. Dan itulah hidup yang tentu saja akan menjadi tidak mudah, karena dunia ini menawarkan hal yang lain. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara semua, tiap-tiap keluarga yang ikut bergabung dalam PA ini maupun juga bahkan semua anggota jemaat, GK Pastor, simpatisan, berikanlah Tuhan kepada kami semuanya kesehatan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dan kami semua masyarakat Indonesia sedang tentu menanti kapan mendapatkan vaksin. Kami boleh diberi kesabaran dan boleh yakin bahwa pada setiap tahapan dan proses apapun yang sedang dijalani pemerintah untuk semua nanti kebagian semuanya sesuai dengan urutan kebutuhan, prioritas. Biarlah kami boleh percaya bahwa kami akan mendapatkannya itu tepat pada waktunya. Dan tentu juga kami berdoa agar kami juga tidak kehilangan untuk informasi, agar kami boleh mendaftarkan diri secara aktif pada waktu kesempatan ini sedang diberikan. Tuhan memberkati untuk vaksin yang sudah dipilih pemerintah dan sekarang sudah terus disuntikkan, diberikan kepada seluruh masyarakat sesuai urutannya. Biarlah itu memang vaksin yang terbaik juga, yang Tuhan telah kehendaki menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk saudara yang sedang dalam perawatan, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan. Nah, ada juga keluarga yang sedang dalam perawatan dan bersyukur untuk sudah sembuh maupun juga yang masih harus diberikan pengobatan yang lebih baik. Kami serahkan juga Bapak untuk persiapan jemaat di dalam Prapaskah, Tuhan yang akan menolong supaya kami bisa melakukan persiapan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah panitia khususnya, dan semuanya kami boleh bekerja sama dan menyiapkan bagian-bagian masing-masing, dan semua itu boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang dilakukan melalui daring khususnya online ini, semua juga masih bisa menjadi hal yang efektif untuk menjangkau saudara-saudara kami yang membutuhkan, dan juga untuk kami manfaatkan juga di dalam kami saling berbagi kasih satu dengan yang lain di dalam kami mengikut Tuhan. Engkau yang akan berkati bangsa dan negara kami, dan Engkau yang akan pimpin semua usaha di dalam pemerintah ini untuk terus di tengah pandemi, hal yang tidak mudah dalam rangka pertumbuhan ekonomi, maupun juga untuk menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat, dan tentu juga untuk tetap ditegakkannya kebenaran, semua Tuhan boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Kau berikan berkat-Mu, hikmat-Mu Tuhan pada para pemimpin bangsa kami, sama juga dalam rangka pandemi ini, dan juga di dalam menolong dan membebaskan setiap orang dari penderitaan, khususnya karena dampak dari banjir dan juga dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapak untuk persekutuan ini, untuk semua yang sudah Tuhan berikan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua, tiap-tiap keluarga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima
kasih ya Ibu Lina, terima kasih semuanya. Juga Pak Terima kasih ya semuanya. Ibu Lina, thank you bro, thank you bro. Lina, makasih Pak Armin. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Nike.